Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan nuzul Quran ini terkadang setiap tahun kita laksanakan secara seremonial, tapi lupa mengambil makna di balik daripada nuzul Quran tersebut. Lupa kita menarik atau memaknai nuzul Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita bisa lihat sejarahnya, historisnya, bagaimana Rasulullah SAW di dalam Gua Hira menerima wahyu tersebut. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah SAW, Iqra, sampai 3 kali pun diulangi, Rasulullah baru mengikuti bacaan yang dituntunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini makna yang harus kita tarik dalam kehidupan keseharian kita, bahwa setidaknya ada 3 poin penting untuk memaknai nuzul Quran dalam kehidupan keseharian kita. Pertama, Iqra dimaknai dengan how to read. Bagaimana meningkatkan potensi membaca Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Dulu, hampir setiap rumah-rumah itu terdengaran bacaan Al-Quran. Ramai-ramai membaca Quran, terutama setelah salat maghrib. Tapi sekarang, surah-surah indah itu sudah hilang telang masa. Dulu langgar musola masjid ramai-ramai setiap malam Jumat baca Quran. Anak-anak, remaja, orang tua semua baca Quran. Tapi sekarang sudah hilang di telan masa. Bahkan berdasarkan dengan penelitian daripada PT IKI, dari sekian banyak penduduk Indonesia beragama Islam yang dikenal dengan masyarakat Islam mayoritas di Indonesia, hanya sekitar 65% yang mampu membaca Quran. Padahal Rasulullah SAW sampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita ini yang terbaik di mata Rasulullah SAW adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini kadang-kadang satu keluarga, orang tua tak tahu baca Quran, lahir lagi anaknya, ia pun tak tahu juga baca Quran. Cucunya pun lahir juga tak tahu baca Quran. Sungguh tragis, mengaku Islam tapi tak tahu baca Quran. Lalu siapa yang kita andalkan? Bukankah Al-Quran ini petunjuk daripada kita semua? Way of life, jalan menuju kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Makna kedua, bagaimana Al-Quran ini memaknai Al-Quran, nuzulul Quran dalam kehidupan keseharian kita dengan cara how to understand. Bagaimana kita supaya paham isi daripada Al-Quran itu. Kalau tadi disebutkan 65% penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini hanya menguasai, mampu membaca Al-Quran, tapi memahami daripada isi Al-Quran itu hanya sebagian kecil dari 65% tersebut. Fenomena sekarang yang banyak menjamur di tengah masyarakat, banyak berlomba-lomba membaca Al-Quran, banyak berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi tak sempat memahami isi Al-Quran tersebut, tak mampu memahami kandungan daripada Al-Quran tersebut. Padahal Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, mesti juga dipahami sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita
seringkali menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi jauh daripada pemahaman, mengkaji bagaimana untuk memahami Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, how to understand. Kemudian yang ketiga, memaknai Al-Quran dalam memaknai nuzulul Quran. Bagaimana how to live, bagaimana menjadikan kehidupan kita ini berlandaskan dengan Al-Quran, bertindak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah sampaikan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi seluruh umat manusia, penjelas antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini dijadikan sebagai landasan untuk kehidupan kita. Bagaimana interaksi kita dalam keseharian kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tiga-tiga ini terpenuhi, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi manusia atau hamba-hamba ahlul Quran, hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan mahkota kemuliaan baik di dunia maupun kelak nanti di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.